Ya. Sebelumnya kenalan dulu ya. Tadi kan Mbak Rika, Mbak Nina udah kenalan. Oke, aku namanya Thea Novena. Cukup nanti teman-teman di sini atau Bapak Ibu semuanya bisa panggil aku Thea aja. Gitu. Saya lulusan psikologi Sanata Dharma ya satunya, terus kemudian lanjut ambil klinis ya, psikologi klinisnya di UGM. Terus itu dari akademisnya, dari pendidikannya. Terus kemudian kalau kaitannya dengan pengalaman saya bergerak di dunia klinis itu hampir kurang lebih 2 tahun ya, 1 tahunan lewat gitu. Terus karena punya mimpi sama suami saya, kebetulan suami saya juga psikolog, satu angkatan gitu, satu alma mater dua-duanya. Kita berdua punya mimpi pengen punya lembaga psikologi sendiri gitu. Yang dimana di situ value-nya adalah terkait tentang compassion, jadi bela rasa, cinta kasih dan berbagi kayak gitu. Ini salah satu karya kami dengan mengadakan parents talk dan lain sebagainya gitu. Setelah hampir 2 tahun bergerak di dunia klinis karena punya mimpi punya lembaga psikologi sendiri yang tentunya jasanya nggak cuma kaitannya dengan klinis, akhirnya kami hijrah ke Jakarta. Di Jakarta hampir kurang lebih 5 tahunan. Terus ketika itu saya hamil mau punya anak, balik lagi ke Jogja gitu kan. Kayaknya ini jalannya Tuhan udah bilang kayak sekarang nih mesti buat gitu ya. Dulu waktu di Jakarta saya beraktifnya di dunia industri gitu. Terus kemudian selain industri juga sering kali ngasong dan kerja bareng sama beberapa lembaga psikologi di sana untuk layanan klinis ya, konseling dan psikoterapi, sama juga kaitannya dengan pendidikan. Jadi kayak tes minat bakat dan segala macam di beberapa sekolah di Jakarta gitu. Terus akhirnya kita balik ke Jogja, kita mendirikan Arete Consultant. Apa itu Arete Consultant? Arete Consultant itu lembaga psikologi yang bergerak di bidang training. Training itu ada outbound, ada in-class juga. Terus kemudian berkaitan dengan assessment center untuk perusahaan maupun untuk sekolah individual gitu. Jadi kalau misalnya sekolah kita biasanya tes minat bakat anak, tes kepribadian, IQ, dan segala macamnya modalitas belajar. Kalau ke organisasi ya kaitannya dengan rekrutmen, assessment untuk promosi atau kaitannya dengan culture, organisasi dan segala macam. Terus kalau kaitan yang berikutnya kaitannya dengan konseling. Kalau konseling di sini ya ranahnya klinis ya. Entah itu keluhan yang paling banyak sekarang ini yang masuk di bilik psikologi kami untuk bagian konseling itu kasusnya selama pandemi ini tema-tema paling besar adalah kaitan dengan anxiety, kecemasan, depresi, sama couples ya, pasangan suami istri, ternyata begitu. Sama keluhan kaitan dengan anak. Itu sih yang paling besar. Itu kurang lebih Arete Consultant ya. Programnya banyak banget. Kalau biasanya kita itu kemarin di pas nggak pandemi, itu kita sering ngadain juga kayak youth camp gitu. Jadi kita fokus di remaja karena kan pembentukan ada iklan pembentukan identitas diri itu penting untuk jalannya individu ke depan gitu kan. Nah, masa-masa remaja itu yang kita sasar, even anak juga ada gitu sih gitu. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke tema ya. Mungkin tadi udah di-sharingin beberapa sama Mbak Yuni, sama Mbak Nana gitu ya, sama yang lainnya mungkin juga punya perspektif yang hampir sama. Fenomena saat ini tuh kayaknya gawai atau handphone dan segala macam itu udah jadi bagian dari gaya hidup ya, terutama buat mereka yang generasinya milenial, generasi Z dan Alpha, yang barusan lahir, yang punya anak usia 5 tahun, anak saya 6 tahun gitu tuh ya, udah akrab gitu ya, bahkan mama saya itu kan dipanggilnya kalau di rumah Uti gitu, jadi Eyang Putri gitu panggilannya Uti. Dia bahkan lebih sering nanya kaitannya dengan gawai itu sama cucunya, sama anak saya gitu, atau kalau nggak sama cucu satunya gitu. Jadi mereka itu malah yang lebih keren dan lebih cepat gitu belajarnya. Nggak ngerti belajarnya gimana caranya, kok tiba-tiba ngerti aja gitu. Padahal saya mungkin hampir sama ya kayak Mbak Nana atau Mbak Yuni, kayak yang ngerasa gue tuh agak sedikit gaptek gitu kan, agak sedikit nggak ngerti ini ada mainan apa aja sih gitu, ini aplikasinya gimana sih caranya gitu, ini TikTok ternyata bisa dibuat begini-begini ya gitu. Tapi ternyata mereka tuh lebih cepat gitu, lebih ngerti. Nah, cuma resikonya jadi kayak ada kelekatan yang berlebihan nggak sih terhadap gawai. Ini kayak fenomena banyak banget yang terjadi sekarang gitu.
yang masuk di bilik psikologi untuk konseling pun begitu keluhannya rata-rata, entah suaminya, entah istrinya, jangankan remaja gitu, kita aja ya, kita aja itu juga udah melekat loh sama gawai, ya nggak sih? Kayak yang lihat YouTube lah, lihat berita lagi COVID begini nih, cek sana cek sini, bener nggak sih beritanya begini segala macam. Kalau kitanya aja punya kelekatan yang cukup besar sama gawai, gimana ceritanya remaja? Pasti mereka juga begitu, apalagi kan remaja sekarang dibatasin banget untuk mereka bisa interaksi sama teman-temannya gitu kan. Jadi ya begitu. Lalu kalau dari beberapa penelitian, beberapa survei, ternyata remaja itu 73,7% dari 100% itu remaja menggunakan media sosial di tahun ini gitu. Jadi gede banget angkanya. Fenomenanya seperti itu sekarang based on datanya. Lalu kenapa remaja lekat dengan gawai? Oke, aku sebelumnya mau sharing, mungkin nanti alurnya materi lebih ke yang why-nya dulu. Aku pengen sharing terkait tentang remaja itu gimana, terus apa yang dimaksud dengan apa sih dampaknya gawai, terus kemudian identitas diri kayak gimana, baru kemudian ke peran orang tua. Kalau langsung ke peran orang tua, nanti takutnya nggak dapat whole picture-nya. Kenapa sih anak aku remaja begini gitu? Ada reason-nya loh, ada alasannya, ya gitu. Jadi pertama, kenapa remaja lekat dengan gawai? Ya kayak yang tadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang punya anak remaja, kayak Mbak Nana ataupun Mbak Yuni, remaja itu identik dengan egosentrismenya gitu ya. Jadi dunia tuh harus terpusat sama aku gitu. Kita dulu pernah remaja sih ya. Jadi kayaknya kita juga pernah ngalamin itu nggak? Kayaknya semuanya itu ya udah aku gitu. Kalau misalnya mama ngomong apa, bapak ngomong apa, bunda ngomong apa, ayah ngomong apa, itu belum tentu benar. Kalau dulu waktu masa anak-anak, apa yang dikatakan orang tua, apalagi anak ya, kita ngomongin anak usia sampai 3 tahun, 5 tahun gitu, itu perkataan mama itu suatu kebenaran gitu kan. Wah kamu tuh nakal, gila ternyata gue anaknya nakal gitu. Itu jadi satu kebenaran yang ya udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Even kita mau protes juga kayaknya susah gitu ya. Jadi apa, masuk ke dalam gitu, itu jadi kayak beneran ya, ternyata aku tuh nakal, ternyata aku tuh susah diatur, oh kamu tuh pintar, kamu tuh cantik, jadi itulah yang terjadi. Jadi omongannya mama, omongannya papa, lagi figur pelekatannya si anak itu adalah suatu kebenaran. Tapi kalau remaja itu udah geser, udah nggak lagi orang tua nih, udah nggak lagi mama, udah nggak lagi papa, tapi lebih ke teman-teman sebayanya gitu, ya kan? Atau juga kalau sekarang ada gawai, tergantung nih gawainya ngomong apa gitu. Misalnya mamahnya bilang, kamu jangan begini-begini, K-pop itu nggak terlalu bagus tahu gini-gini. Teman-teman gue banyak yang nonton kali dan mereka nggak apa-apa gitu. Mama kenapa sih ribet banget? Terus akhirnya dia searching juga gitu kan, bener nggak sih yang ngomongin mama? Kamu jangan terlalu banyak nonton handphone, nanti kalau nonton handphone tuh bla 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 gitu. Apaan sih? Ribet banget deh. Bener nggak sih? Terus dia nyari sendiri gitu. Ada banyak sekali usia remaja masuk ke bilik konseling. Waktu masuk itu beda sama mereka yang usianya itu udah dewasa ya. Misalnya ada yang masuk usianya udah dewasa, udah sekitar 30-an something. Kalau udah masuk ke bilik konseling, kalau misalnya kita nanya gitu ya, oke, gimana, ada yang mau di-sharingkan, yang diskusikan gitu. Mereka berangkat dengan permasalahan. Seringkali begitu. Saya nggak bilang semuanya ya, tapi seringkali tuh begitu. Berangkat dengan permasalahan, aku tuh begini mbak, ada bla 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 gitu. Diagnosa tuh belakangan gitu. Tapi kalau remaja yang masuk, mereka tuh datang dengan permasalahan, keluhan, tapi juga dengan diagnosa gitu. Terus saya sampai bilang, wih keren yang kamu udah tahu masalah kamu gimana gitu. Jadi bener kan kak, yang diomongin mama tuh nggak bener kan, soalnya aku tuh udah cari gitu. Jadi mereka kayak gitu. Terus saya tanya, lah kok kamu bisa bilang begitu, gimana ceritanya? Ya kan searching lah gitu. Gak usah kayak orang susah deh kak, gampang sekarang tuh cari tahu. Kayaknya aku depresi deh kak, kok bisa kamu bilang dirimu depresi, soalnya gini simptomnya kan ini aja kan. Jadi mereka tuh udah yang nyari sendiri gitu kan. Ya kayak gitu, remaja itu akhirnya fokusnya ke dirinya sendiri. Kalau bisa orang lihat dia yang jadi tokoh utama gitu. Selain itu di usia remaja itu mereka punya kebutuhan untuk eksis gitu, nggak lagi ngikut omongannya orang tua terutama. Jadi enggak sih aku punya prinsip sendiri, enggak sih aku begini, dan ada nilai-nilai aktualisasi diri. Dulu waktu aku remaja juga begitu, mungkin bapak ibu kalau boleh flashback ya, dulu ketika remaja tuh kayak gimana sih?
Dulu saya waktu remaja, value di keluarga menanamkan kalau yang namanya pakai baju mesti sopan untuk keluar rumah gitu kan. Ya namanya remaja kan, lagi nyari-nyari gitu segala macam. Akhirnya waktu itu saya pakai baju di zamannya dulu saya itu entahlah yang pusarnya kelihatan, entah yang apa gitu. Keluar kamar ditegur kan. Itu gimana sih kalau pakai baju nggak ganti baju? Papa saya bilang gitu sama mama saya. Akhirnya masuk ke kamar, tapi tetap aja nggak ganti baju, mending pakai jaketnya ditutupin gitu kan. Akhirnya keluar, udah kelar, udah beres, masalahnya udah selesai gitu. Jadi ini sedikit refleksi ya, kayak kita tuh punya mau sendiri gitu, nggak bisa lagi dibilangin harus ini, harus gitu. Dan ketika itu berhasil tuh jadi kayak nilai sendiri, iya gila, gue bisa loh nentuin sendiri. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya sekarang menghadapi anak-anak remajanya gila susah banget diatur, nggak apa-apa karena memang mereka lagi begitu gitu ya. Nanti ada triksnya gimana supaya akhirnya kita bisa blend sama mereka. Kemudian emang itu jadi karakteristik dasar generasi Z dan Alpha yang tadi udah disampaikan di depan, mereka cepat lahir aja udah pegangannya gawai gitu kan. Aduh ribet dikit mamahnya kerja, jadi kasih YouTube aja akhirnya nonton, kurang lebih kayak gitu. Jadi karakteristik dasarnya dan segala macam itu kayak misalnya sekarang jadi dibilang generasi yang selalu pegang gawai terus gitu, jadi itu udah akrab banget. Zamannya mereka ini kan berarti ketika kita jadi ibu, untuk mereka yang usia remaja kita udah nggak lagi kasih ASI sambil apa yang lainnya kan, pasti sering kali juga kita buka handphone gitu kan. Jadi ya itu salah satunya. Terus sekarang kondisi pandemi bener banget ya, remaja dituntut untuk menggunakan gawai, jadi ya mau sekolah, selesai sekolah masih cari jawaban dan segala macam ya, akhirnya mereka refreshing pun pakai gawai juga gitu. Jadi remaja lekat banget sama gawai. So ini satu poin yang harus ditengahin dulu, disadari bahwa gawai atau media sosial itu terutama, jadi gawai itu kan di dalamnya ada media sosial. Media sosial itu ada apa aja? Media sosial itu ada WhatsApp, ada Instagram, Facebook, kemudian ada Line, ada game online, semuanya itu media sosial kayak bikin kita interaksi sama orang lain secara online gitu kan. Terus kalau sekarang juga ada Discord, mungkin ada yang pernah dengar. Jadi banyak banget sekarang aplikasi media sosial. Dan itu sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari remaja. Ya, sekolah aja butuh ini gitu kan, untuk tiktokan kerjaan aja, Google Classroom dan segala macam itu kan dari media sosial untuk kita berinteraksi sama orang lain melalui media online. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, kamu nggak usah itu deh, pegang-pegang handphone terus, gimana caranya? Oke, kita mundur dulu, diterima dulu satu poin ini ya. Ya ini memang udah jadi bagian yang nggak bisa dipisahin. Cuma gimana akhirnya kita bisa buat interaksi antara anak remaja sama gawai ini jadi lebih positif. Itu poinnya ya. Nah sebelum ke situ kita lihat dulu ya dampaknya ke pembentukan identitas diri remaja tuh apa dampaknya gawai. Ini mesti disadari, terutama media sosialnya ini. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Kita masuk di dampak positifnya, udah pastilah menjaring pertemanan gitu kan. Ada beberapa teman remaja kami gitu di ART bisa kuliah di luar negeri, atau even dia nggak kuliah di negeri pun dia bisa ikutan komunitas di luar negeri dan segala macam. Itu kan semua juga karena media sosial. Ya, jadi jejaring pertemanannya luar biasa dibanding sama angkatan aku dulu gitu ya, mungkin angkatan teman-teman bapak ibu di sini. Terus kemudian mereka gampang banget mengakses pengetahuan informasi kayak yang tadi, paling contoh paling simpel, masuk ke bilik konseling juga udah langsung dengan diagnosa, kayaknya aku depresi deh, kayak aku anxiety deh, kayaknya aku bla 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 gitu. Dia udah tahu. Kamu mau makan pakai aku kok. Itu nih. Oke, terus kemudian berikutnya dengan media sosial itu jadi kayak sarana pengembangan diri ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan positif, itu bisa jadi sarana pengembangan diri. Kita jadi tahu minat, bakat, potensi. Oke, ada K-pop gitu, kayak gue suka deh ini gitu. Ada ya remaja yang bilang, malah aku suka ngedance gitu loh. Ya udah, akhirnya dia coba. Gitu kan. Jadi itu kayak media eksplorasi sebenarnya. Nanti kita bahas terkait tentang identitas diri. Jadi di sini bisa mengembangkan bakat, potensi, minat gitu.
yang dia hobi musik, dia bisa join di beberapa komunitas pembuat aransemen musik gitu. Itu kan juga lewat media sosial, terutama di dunia yang sekarang lagi pandemi. Terus juga bisa mengakses nilai-nilai positif kayak toleransi. Oh, ada banyak orang yang mungkin nggak seberuntung aku, atau ada fenomena-fenomena sosial di luar sana yang seperti apa gitu ya. Jadi jangan lupa gawai itu juga punya pengaruh yang positif, nggak semuanya itu negatif. Ya, kita coba nanti fokusnya ke sini, gimana caranya supaya akhirnya dengan anak lekat sama gawai, tapi kita bisa munculin dampak positif ini ke anak. Oke? Jadi jangan dimusuhin gawainya, karena gawai itu suatu hal yang netral. Cuma tinggal kita gimana responnya sama hal yang netral ini, gitu ya. Oke, kalau dampak negatifnya apa ya, gitu. Ini mungkin yang menjadi ketakutannya kita bersama ya, yang akhirnya kita mikirnya ke sini terus, gimana caranya biar mereka nggak pegang gawai gitu. Ya karena ini menciptakan inferioritas gitu ya, salah satunya. Ada banyak yang bilang, remaja itu bilang apa ya, aduh kok dia bisa begini, aku belum bisa begitu loh. Oh dia pencapaiannya kayak gini, oh dia kok bisa begitu banget ya, aku kok enggak ya. Jangankan remaja ya, mungkin usia kita aja ngeliat beberapa temen kita gitu yang udah sukses, atau mereka upload di Instagramnya gimana gitu, akhirnya kita juga kayak ngerasa, gila keren banget, kok aku di sini aja ya, kok dia bisa di situ ya gitu kan. Itu kalau tidak dimaknai dengan cukup positif, akhirnya bisa menciptakan inferioritas. Terus juga menyerap nilai-nilai negatif ya, kalau nggak kita nggak dampingin mereka, bisa menyerap nilai-nilai negatif. Salah satunya kalau aku boleh sharing, ada konsultasi tema konseling itu terkait tentang self harm, jadi menyakiti diri sendiri. Di dunia remaja itu kan eksistensi itu penting. Nah, ada yang salah mengartikan eksistensi itu dengan dia di media sosial ngupload, terus dapat banyak likes-nya gitu, dapat banyak responnya, entah mungkin dia di dalam rumah nggak dapat perhatian. Akhirnya dia lakukan itu di dirinya sendiri. Oke. Boleh tolong di-mute ya dulu yang lain. Oke, thank you. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri, terus kemudian difoto gitu kan, terus begitu di-upload gitu. Terus semuanya respon dong, wih kamu kenapa gini. Dan itu ketika saya tanya sama salah satu yang melakukan gitu, pelaku itu, kamu dapat apa sih dari aktivitas begitu gitu? Ya senang aja kak, nggak tahu ya rasanya, terus jadi kayak dapat perhatian, ternyata itu jadi suatu apresiasi gitu kan. Nah itu akhirnya nular loh gitu kan. Kalau kita nggak bener-bener lihat apa sih yang dilihat sama anak-anak kita gitu tuh, nilai-nilai negatif itu bisa muncul. Salah satunya itu cuma salah satu contoh ya, tapi ada banyak. Terus otomatis juga dengan kita terlalu aktif di gawai, tidak melatih keterampilan komunikasi ya, ada banyak sekali fenomena gimana yang barusan lulus, terus mereka mau masuk dunia kerja gitu, IQ-nya tinggi gitu kan, terus begitu lulusnya cepet, kamlat semua gitu, tapi untuk mereka keterampilan komunikasi kok nggak terlalu bagus ya gitu. Padahal semuanya oke gitu. Oh ternyata main gawai itu, interaksi di sini itu berdampaknya sama kita jadi nggak terlalu optimal dalam melatih keterampilan komunikasi ya. Paling nggak gimana tadi, nggak apa-apa, biasa aja gitu. Tapi sebenarnya di sini mereka bisa main game online terus kan. Tapi kalau misalnya kita pengen ngobrol dong gitu, apa sih, nggak tahu ngobrol apa sih, nggak ada apa-apa. Jadi keterampilan komunikasinya tidak berkembang dan jadi kayak kurang terampil secara empatik, nggak cukup bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Beda kalau mereka yang tidak terlalu aktif dengan gawai gitu ya, atau tidak memaknai tontonannya dengan cukup positif ya, otomatis dia jadi kayak yang biasa aja, fokusnya ke dirinya, apalagi kan lagi remaja tadi, egosentrismenya remaja, aku yang penting gitu kan. Jadi kurang empatik mereka, biasa aja ngelihatnya gitu. Terus mengalami cyberbullying itu banyak banget, tapi diem aja. Atau ya nanti setelah semuanya mengendap ini penuh gitu, meledak deh gitu.
oh ternyata ketika di usia remaja dulu dia sering banget dibully. Kalau dulu dibulinya langsung ya, kalau sekarang lewat tulisan. Banyak banget kasusnya ini. Terus membentuk identitas yang kabur. Percaya nggak sih ada identitas virtual dan identitas real gitu? Jangankan remaja, kita mungkin juga mengalami hal itu ya nggak sih? Kayak yang gue kalau misalnya di Instagram munculinnya apa gitu, semuanya yang bla 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 gitu kan. Tapi realnya nggak kayak gitu. Jadi ada identitas virtual, ada identitas realnya. Kalau anak cewek mungkin mereka mainannya upload di media sosial. Kalau anak cowok kasusnya biasanya mereka bentuk avatar. Mungkin ada orang tua yang punya anak laki-laki sering main game online, di situ ada sosok avatar. Nah, dari profil picture-nya di screen HP-nya itu udah gambarnya avatar salah satu dan segala macam. Itu jadi kayak sosok ideal self-nya dia gitu, atau identitas virtualnya. Aku tuh kayak gini yang pengen dilihat sama orang gitu. Tapi kenyataannya sih nggak kayak begitu. Akhirnya itu yang dikit jadi kabur. Aku tuh kayak gimana sih sebenarnya orangnya gitu ya. Ini yang akhirnya bikin kita mesti lebih hati-hati lagi. Kita harus mulai mikir lagi gimana caranya dampingin remaja supaya mereka bisa dapat dampak yang positif dari penggunaan gawai ini gitu ya. So ini alurnya. Gawai atau media sosial kalau digunakan tanpa pengawasan di masa remaja dalam pencarian identitas diri, akhirnya yang keluar adalah kebingungan identitas diri gitu ya. Jadi kebingungan identitas diri. Jadi kalau misalnya sekarang kesannya anaknya biasa aja, itu diem aja nggak apa-apa, belum tentu dia nggak apa-apa ya. Jadi kita benar-benar harus masuk ke mereka, tanya, aktif, komunikasi, sharing dan segala macam. Karena apa? Ini rentannya kalau misalnya kita nggak dampingin mereka dalam penggunaan media sosial, penggunaan gawai, di proses pencarian jati diri, identitas diri, yang terjadi adalah kebingungan. Tapi kalau misalnya gawai yang tadi kita bilang nggak bisa lepas sama anak atau sama remaja, digunakan dengan bijak di sini melibatkan dia dan circle internalnya dia, orang-orang terdekatnya, kita support untuk dia bisa gunakan dengan bijak di proses pencarian jati diri, maka yang keluar adalah pencapaian atau kejelasan identitas diri gitu. Jadi udah makin solid ya, tahu aku tuh siapa. Akhirnya nanti yang identitas virtual, identitas realnya itu bisa jadi gapnya nggak terlalu besar gitu ya. Pastinya kita punya ideal self ya, punya sosok ideal yang kita mau tampilin, sosok ideal yang mau kita punya dari diri kita gitu. It's okay, nggak apa-apa, sehat-sehat aja selama kita menyadari ya. Nah setidaknya dengan pendampingan kita jadi punya gapnya nggak terlalu gede. So dari tadi ngomongin ini, gawai kita udah tahu ya dampaknya begitu. Lalu sebenarnya identitas diri itu apa sih gitu? Kita perlu tahu ini juga ya, identitas diri itu apa? Identitas atau jati diri itu ini. Jadi kayak proses remaja. Kalau dari bapak psikologi ya, di psikologi itu ada yang namanya tokoh Erikson. Itu dia punya tahap perkembangan psikososial ya, tahap perkembangan manusia gitu. Identitas diri, pencarian identitas diri, dan akhirnya kebingungan versus itu adalah di usia remaja. Jadi di masa remaja inilah mereka mencari tahu siapa sih aku gitu. Jadi itu kayak definisi seseorang terhadap dirinya, keyakinan, persepsi terhadap dirinya, cara seseorang memandang dirinya gitu. Jadi aku tuh siapa? Makanya di usia-usia SMP, kalau nggak awal-awal mau masuk SMA, sering banget zamannya kita dulu mungkin ada yang namanya retret lah, refleksi lah, atau seminar lah, training lah tentang UMI, ya nggak sih? Karena memang itu lagi temanya kita, temanya mereka, remaja, itu temanya itu. Jadi membantu mereka untuk cari tahu, aku tuh siapa gitu. Nah komponen identitas diri itu ada apa aja? Ada 3 atribut ini. Fisik ya, ada fisik, sosial, sama personal. Jadi nggak cuma tentang namanya identitas diri itu kompleks, ada 3 hal ini. Ciri-ciri fisik misalnya, aku tuh cewek, aku itu kulitnya nggak terlalu putih, aku itu cenderung ke arah sawo matang gitu. Aku nggak terlalu tinggi, badanku tuh nggak gemuk, badanku tuh gemuk, badanku tuh oke. Nah, itu segala macam.
rambutku tuh lurus, oh rambutku tuh keriting. Nah itu kaitan, itu masuk dalam identitas diri secara fisik ya. Jadi makanya kalau misalnya sering nonton K-pop atau sering yang sekarang lagi marak banget ya, kayak yang dulu tuh apa Asian Next Top Model gitu segala macam kan, bikin waktu dulu juga sempat loh muncul isu terkait tentang body shaming dan segala macam. Itu ya remaja krisis lagi dalam pencarian identitas dirinya. Sama halnya kayak sekarang itu, gimana caranya tuh bisa cara tampilan cewek-cewek terutama ya, gimana caranya bisa rambutnya tuh nggak keriting, atau rambutnya itu atau badanku tuh nggak gemuk dan segala macam ya. Terus di situ juga ada atribut sosial, kayak atribut yang kita bagi bareng sama orang lain atau ciri khas dari suatu kelompok yang melekat sama kita. Misalnya, oh aku tuh sekolah di sini, di sekolah aku itu termasuk yang favorit. Oh sekolah aku tuh di sini, aku tuh masuk di kelas IPA, aku tuh masuk di kelas IPS, aku masuk di kelas bahasa, aku masuk di jurusan ini gitu. Atau aku masuk di universitas ini loh, aku tuh anak ini. Jadi masuk di dalam suatu klik atau komunitas, suku, kebangsaan, agama, aku tuh agamanya ini. Nah itu termasuk dalam identitas diri. Ini penting aku sharingkan supaya apa? Ini nanti mungkin yang akan bisa jadi Bapak Ibu sharingkan ke anak-anak atau diskusikan tema-temanya kaitannya tentang ini gitu. Jadi nggak cuma tentang doktrinisasi terkait tentang kamu tuh harus nemuin diri kamu tuh sukanya apa, nggak cuma tentang itu, tapi ada banyak yang lain gitu. Nggak apa-apa lah kamu tuh mungkin badannya, aku dulu ya, aku nggak bisa gemuk-gemuk sih, kecil mulu, teman-teman aku yang lainnya mau udah pada gede-gede badannya semok gitu, aku tuh nggak bisa gitu. Terus akhirnya yang dilakukan orang tua saya waktu itu adalah it's okay, kecil itu nggak apa-apa, cantik kok gitu. Atau sepupu saya yang gendut banget gitu bilang nggak apa-apa, gendut itu nggak apa-apa kok gitu. Ya itu bagian dari identitas diri, itu salah satunya. Terus kemudian personal, jadi sesuatu yang unik atau khas yang membedakan kita sama orang lain. Ini juga PR banget buat remaja ya, karena kan tadi Mbak Nina mungkin pernah tadi udah sempat sharing katanya remaja tuh rentan sama konformitas gitu kan. Makanya banyak anak-anak yang kalau misalnya dibilang, ya kamu newbie banget sih, belum pro loh gitu ya, macam-macam lah sekarang kalau namanya istilah untuk main game online itu kan, noob banget sih gitu. Itu kan kaitannya tentang nilai personal juga. Wah gila, ternyata gue nggak jago nih di main game online ini gitu. Atau sama misalnya kamu matematikanya nggak keren banget sih, bego ya lo gitu. Nah itu juga salah satu, wah ternyata aku tuh itu jadi identitas juga. Jadi bagaimana anak menemukan hobinya, minatnya gitu. Yang paling rentan adalah anak-anak jadi kayak yang ikut-ikutan gitu. Jadi ini aja bentuk avatar, bentuk profil picture yang lain dan segala macam, itu yang paling simple, yang paling gampang kita capture. Terus kaitannya tentang cita-citamu apa sih gitu. Banyak ya kasus gimana cita-citaku apa nggak tahu, yang penting ya udahlah kuliah aja, maunya mama papa apa, jadi dokter ya udah jadi dokter, kebetulan aku pintar jadi ya udah jadi dokter aja. Tapi dia nggak sempat untuk cari tahu sebenarnya aku mau apa. Jadi ini 3 atribut identitas diri ini penting untuk kita diskusikan bersama, untuk kita membarengi anak untuk mencari tahu ini tentang dirinya gitu ya. Jadi yang pertama, finish dulu sama kita, finish dulu sama diri kita sendiri sebagai orang tua. Jangan terlalu membebani atau jangan terlalu punya ekspektasi yang mungkin sekarang tidak terlalu realistis untuk udah nggak usah mainan gawe, udah kamu pokoknya begini begitu gitu ya. Sekarang coba lihat kondisinya kayak gini, akhirnya kita membarengi mereka untuk mencari tahu tentang ini barengan ya, kita cari tahu ini. Jadi ada fisik, sosial, personal yang akhirnya membentuk identitas diri. Nah itu tadi kan menurut Erikson ya, sedikit sharing ya. Di dunia psikologi itu ada bapak psikologi namanya Erikson. Nah ini ada salah satu psikolog yang akhirnya dia mengupas lebih dalam dari teorinya Erikson ini. Dia namanya James Marcia, ini juga psikolog. Dia bilang komponen dalam identitas diri itu ada eksplorasi sama komitmen. Gimana sih kok akhirnya ada remaja yang akhirnya bisa menemukan identitas dirinya, tapi ada juga remaja yang akhirnya kabur identitas dirinya. Oh tuh dipengaruhi sama 2 hal ini loh guys gitu kan. Dia bilangnya ada eksplorasi sama komitmen. Eksplorasi itu adalah masa-masa kita untuk mengeksplorasi banyak pilihan alternatif apa yang bisa kita coba.
minat-minat apa aja yang ada di luar sana yang mungkin kita bisa cobain gitu. Akhirnya kita explore diri kita. Kalau komitmen itu kaitannya tentang bagaimana kita punya komit untuk mengenal diri sendiri, terus akhirnya menjalani setiap keputusan yang kita buat gitu. Tapi di dalam ini sebenarnya juga ada salah satu ada tambahan lagi selain dua hal ini adalah depth exploration gitu. Jadi dia mengeksplorasi lebih ketika udah komitmen, terus begitu eksplorasi lagi. Bener nggak sih ini gitu? Ya. Jadi kalau misalnya ada banyak remaja yang pengen coba-coba, pengen nyobain banyak hal, it's okay, nggak apa-apa. Jangan di cut gitu. Jangan langsung, nggak usah kayak gitu deh. Karena itu memang masanya mereka untuk cobain banyak hal. Cuma masalahnya sekarang kita mau membarengi mereka atau kita biarin mereka untuk jalan sendiri eksplorasinya gitu. Pastinya untuk mengontrol segala sesuatunya jadi berdampak positif, kita membarengi mereka aja gitu ya, walaupun effortnya jadi lebih besar, capeknya iya gitu, mainan emosinya banget gitu, tapi kayaknya itu yang lebih aman untuk kita lakukan ya, pilihannya itu. Nah, dari dua hal tadi, ini dia ada 4 identitas yang akhirnya dijalanin anak. Mungkin ini bisa refleksi ya. Yang pertama ini kan komitmennya tinggi, di sini eksplorasinya. Jadi ada yang komitmennya tinggi, eksplorasinya tinggi, itu akhirnya mencapai identitas. Ada pencapaian identitas. Nah ini yang harapannya kita mau capai. Anak-anak kita itu mencapai ke sini nih. Mereka punya pencapaian identitas. Akhirnya absolut, akhirnya gue ternyata begini gitu. Ya. Tapi ada juga banyak banget yang dia itu masuknya di identity foreclosure ini kaitannya kayak dia punya komitmen tinggi tapi eksplorasinya kecil. Ini banyak ditemuin sama mereka yang tipe-tipe anak yang manut sama orang tuanya. Manut tuh apa ya? Karena di sini nggak cuma dari Jogja yang ikut ya. Manut itu ikut nurut sama orang tuanya. Jadi kayak misalnya saya pernah nemuin kasus di mana lulusan kedokteran pinter banget, IQ-nya tinggi, IPK-nya tinggi dari universitas terkenal gitu, ngelamar di salah satu beauty skincare gitu, terus di situ dia mau jadi dokter kecantikan. Terus saya tanya, kamu motifnya apa masuk ke sini? Karena rekrutmen ya. Terus saya tanya, terus saya bilang, kenapa nggak ambil spesialis? Sayang banget gitu kan. Sedangkan dia dari keluarga yang cukup berada. Terus dia bilang, enggak, aku mau istirahat, sebenarnya aku nggak pengen jadi dokter. Loh, lalu gitu. Nggak tahu gitu. Oke, lalu kenapa kamu akhirnya tetap menjalani itu? Kamu merasa ada yang berhasil dari hidupmu? Nggak tahu loh. Terus akhirnya waktu saya bilang, it's okay. Jadi letak titik keberhasilanmu selama ini apa? Absurd. Jadi beneran bingung, meraba-raba. Ketika saya katakan bahwa it's okay, apapun kamu, proses yang kamu jalani itu sudah sangat dahsyat, kamu sangat berharga loh. Nangis loh. Itu di proses rekrutmen. Dan dia nangis. Dia akhirnya curhat gitu. Dan akhirnya ujungnya jadi klien konseling gitu kan. Ternyata selama 23 tahun, 22 tahun dia menjalani hidupnya dengan segala macam dinamika di perkuliahan itu tuh nggak benar-benar gambarin aku ya gitu. Tapi dia cukup komit gitu. Tapi dia punya PR untuk eksplorasi lagi, sebenarnya dia mau apa ya. Ini identity foreclosure, jangan sampai kita bentuk anak kita begitu juga nanti, karena akhirnya akan ada di satu titik dia kayak ngerasa kosong, bener nggak sih ini yang gue jalani. Nah ada juga yang komitmennya rendah tapi dia eksplorasinya tinggi. Ini biasanya ditemukan di anak-anak yang punya nilai keluarganya berbeda sama nilai yang ditemukan di luar gitu. Kayak misalnya dia eksplorasi banyak banget, tapi ternyata yang nilai-nilai atau value yang dia dapetin dari eksplorasinya dia itu beda sama di keluarga. Dan di keluarga tuh udah nantang banget, lu jangan kayak begitu tuh gak bener banget, gini. Tapi punya karakteristik warna kepribadian yang dia, bodo amat, gue jalanin aja kok, kenapa? Akhirnya dia jalan terus, tapi dia gak berani buat komitmen. Akhirnya apa? Krisis identitas itu akan jalan terus sampai sebenarnya masa remajanya udah habis, tapi dia masih terus aja di situ gitu. Ya. Nah kalau yang satunya komitmennya rendah, terus juga eksplorasinya rendah, ini ya dia mager aja gitu, nggak gerak, kayak tipe-tipe anak yang ya udahlah gue jalan aja gitu. Tapi bukan berarti terus dia failed ya. Akhirnya kita bantu mereka untuk yuk eksplorasi, yang kamu mau apa sih, dimulai dari awal. Aku biasanya mulai dengan pertanyaan, warna apa yang kamu suka? Kamu suka telur dimasaknya
telur dadar, telur ceplok, apa telur orarik, atau telur rebus, atau gimana? Nggak tahu mbak. Ayo kita cari tahu yuk, cobain aja semuanya, cicipin gitu, ilustrasinya kayak begitu. Jadi mencobai banyak hal. Nah, kalau misalnya ini ya, identity achievement atau pencapaian identitas ini adalah mereka yang akhirnya mencapai identitas dirinya. Tapi jangan salah, ini PR-nya masih panjang. Jadi pencapaian identitas diri itu nggak cuma berhenti remaja kelar terus berarti kelar, atau enggak, masih panjang prosesnya. Karena akan ada deep exploration terus gitu. Nah, kalau yang ketiga ini kecenderungan akan masuk ke kacauan identitas gitu, atau kebingungan. Nah, kalau yang bingung biasanya mereka kemungkinan terburuk akan menarik diri atau isolasi diri dari keluarga, sosial. Nah, ini yang sering banyak itu masuk kasusnya anxiety, kasusnya panic attack, kasusnya depresi dan segala macam. Atau kemungkinan kedua dia akan melebur dengan sosial tapi dia kehilangan identitas diri. Jadi ya udahlah, masuk aja gitu, tapi kabur, nggak ngerti gue sebenarnya siapa gitu. Nah, di dalam dia menjalani itu dia akan kemungkinan masuk keluar. Terus begitu mengembangkan perilaku destruktif karena apa? Karena dia kayak ngerasa nggak kenal sama emosi dirinya, yang gue rasain tuh apa? Aku bisa menghadapi permasalahan ini dengan cara bagaimana dan segala macam, akhirnya keluar destruktif. Ini banyak banget ya kasus begini ya, yang kalau aku boleh sharing tuh banyak banget di bilik konseling kasusnya ini, perilaku destruktif atau agresif anak karena kecanduan gawai dan akhirnya dia nggak kenal sama identitas dirinya, frustasi, akhirnya keluarnya begitu. Terus juga sulit beradaptasi dengan perubahan, sulit menjalin relasi dan macam-macam gitu ya. Jangan sampai ke arah sini. Kalaupun udah mulai muncul simptom-simptom ke situ, it's okay, nggak apa-apa, diterima dulu. Yuk kita berbenah membarengi mereka untuk jalan yang lebih positif. Nah, kalau yang udah mencapai kejelasan identitas diri itu ya pastinya self-esteem, self-efficacy-nya jadi tinggi. Kalau self-esteem itu kayak dia menerima dirinya, dia seneng, kayak bobot emosinya gede. Aku sayang sama diriku, aku suka sama diriku yang begini gitu. Kalau self-efficacy itu aku tahu kalau aku tuh berharga, aku tahu kalau aku punya kemampuan apa gitu. Ya, itu jadi tinggi. Terus tahu visi misi hidupnya gitu. Terus mengembangkan diri ke arah yang tepat, berani buat komitmen, berani merefleksikan ulang, kayak gitu ya. Ini yang akan kita upayakan ya ke anak-anak kita. Jadi penting untuk remaja mencapai kejelasan identitas dirinya. Lalu seberapa penting orang tua? Nah, ini baru masuk. Karena sudah tahu kurang lebihnya dinamika remaja dalam pembentukan identitas diri dalam kaitannya dengan sekarang ini erat sama gawai, seorang tua bisa apa? Mengembangkan pola asuh ya, kayak parentingnya dibuat demokratis. Sebenarnya ini dimulai dari ketika anak masih kecil, kita udah bentuk pola asuh yang demokratif atau positif parenting kalau sekarang dia lagi marak gitu. Jadi mendorong anak untuk berpartisipasi dalam buat keputusan, jadi melibatkan anak. Sebenarnya melibatkan anak itu poin positifnya adalah membuat mereka berani mengeksplorasi dirinya, membuat mereka berani untuk membuat komitmen dan berani menerima resiko dari setiap komitmen yang dia buat gitu ya. Ini mulai belajar untuk pola demokrasi ini. Terus juga mendorong anak untuk berani mencoba hal baru, terus dimaknain bareng. Aku suka K-pop bunda, jadi ARMY banget gitu, idolanya BTS, it's okay, nggak apa-apa, walaupun aku nggak suka gitu ya, walaupun mamanya nggak suka, walaupun ih banget sih, ngapain suka kayak begitu gitu. Aku suka drakor, aku suka main ini loh, aku suka ML, Mobile Legend, aku suka bla bla bla, it's okay, nggak apa-apa, coba dari situ kamu dapat apa. Jadi kenapa sih remaja belum udah langsung nyangkat gitu, langsung yang apaan sih, ribet banget sih mama, bunda ngapain sih pengen tahu banget, kepo deh gitu. Karena mereka udah punya udah punya tameng duluan. Gue nggak mau ntar nih akhirnya lo ricekin loh, gue nggak mau ntar akhirnya mama bikin kondisi aku yang asik ini jadi nggak asik gitu. Jadi yang bisa dilakuin apa? Ya udah asik bareng sama mereka aja. Poinnya adalah membarengi mereka. Jadi ya udah lo asik, gue asik gitu. Tapi dari situ lo dapat apa sih? Dari situ kamu dapat makna apa? Gitu. Dapat nilai apa dari situ? Yuk kita diskusi bareng. Kalau mama mah begini, kalau kamu gimana? Kayak gitu. Aku pernah dapat klien orang tuanya datang karena anaknya suka banget nonton Smackdown. Terus dia bilang, aduh mbak, gila nih anak saya suka begini, saya nggak ngerti nih turun dari mana. Saya takut nih nanti dia jadi bully, suka ngebully temennya, dia suka begini begitu, kekerasan. Itu langsung jam to the conclusion ya, langsung gila, ntar ibunya pasti begitu.
Terus bentar dulu. Oke, saya paham Bapak Ibu pasti khawatir ya. Nggak apa-apa. Kita ngobrol dulu sama anaknya. Terus akhirnya saya ngobrol sama anaknya, kamu kenapa sih suka banget sama Smackdown itu? Keren banget Kak gitu. Kenapa? Gila itu mainannya itu dasar. Emang yang kamu suka apa? Tokoh yang paling kamu suka siapa? Ini Kak. Ternyata dia punya banyak kartunya. Orang lain nggak tahu. Punya banyak kartu pemain itu, saya juga nggak hafal sih itu siapa. Badannya kan ya pokoknya gitu. Kenapa kamu suka yang ini? Dia dulu tuh loser Kak. Dia dulu tuh nggak bisa menang, tapi akhirnya dia sekarang keren, dia bisa menangin semuanya. Dia sekarang mainnya keren banget. Dia menang beberapa event gitu. Ternyata ada nilai di situ bahwa hal yang tadinya seorang loser itu dia bisa jadi seseorang gitu. Kamu dapat apa dari situ? Kamu belajar apa? Jadi sebenarnya bukan tentang Smackdown-nya ya. Yang masalah itu adalah udah langsung pikirannya kita aja larinya kemana. Masuk dulu yuk ke anak gitu. Jadi berani aja dulu cobain. Terus mengembangkan kepercayaan, ini tadi ya, relasinya adalah sahabat, relasinya jangan top down, tapi relasinya adalah kita sejajar. Remaja itu begitu. Dulu ada bilang kalau sama anak mah kita top down, tapi kayaknya anak-anak generasi sekarang, dimulai dari generasi Z terutama juga Alpha, kita nggak bisa pakai top down lagi. Mulai harus berjalan beriringan gitu, walaupun kadang-kadang style kendul gitu ya, kayak ya udah dikencengin terus dilepas gitu, kayak ya udah gini loh, kayak gini, masih ada arahan, masih ada ini kalau buat anak-anak. Kalau remaja diskusi, jadi biar mereka nggak takut untuk cerita apapun gitu ya, pacaran lah gitu, hal-hal yang dia suka, aku suka sama ini ya mah, aku suka sama itu gitu. Terus biasakan ada komunikasi yang sehat, sharing, diskusi di tengah keluarga. Aduh nggak bisa mbak, anak aku tuh tertutup banget. Oke, nggak apa-apa, karena sebelum akhirnya anak jadi tertutup pasti ada pola belajar sebelumnya. Nah sekarang kita menyadari itu dulu. Anak tuh nggak mungkin tiba-tiba kebentuk langsung cekluk, langsung ketutup banget gitu. Mungkin punya bakat untuk jadi seorang yang introvert. Warnanya introvert lebih kental. Tapi sebenarnya kita bisa mengolah itu. Seorang pribadi introvert bisa jadi sangat ekstrovert ketika perannya menuntut dia jadi seorang ekstrovert. Seorang ekstrovert kalau ketika dia sehat bisa jadi pribadi yang introvert, dalam arti kata dia bisa keep rahasia, dia bisa kontrol emosinya dan segala macam. Ketika dia memang akhirnya mengembangkan dirinya ke arah situ. Jadi ketika anak kita cenderung diem dan nggak mau cerita, belajar pelan-pelan. Jangan langsung, lo mesti cerita dong, gimana sih, mama udah di sini, udah ikutan seminar banyak-banyak, nanti orang cerita. Gak apa-apa, mungkin dimulai dari kitanya dulu self disclosure dulu, kitanya mesti membuka diri dulu, akhirnya mereka pelan-pelan bisa membuka diri. Dan yang satu, jangan di judgment, kamu gimana pak ya, gitu, jangan ya. Terus mengembangkan cinta tanpa syarat, jadi dipenuhi tandem emosi anaknya ya, terutama dengan cinta. Kalau misalnya dia melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dibilang labeling, itu bahaya di masa remaja. Mendingan kita fokus sama perilakunya. Kamu males banget ya, nggak ngerti urusan rumah, dasar pemalas gitu, jangan. Tapi kita bisa bilang yang, adek, kakak, mama lihat kamu dari tadi asik doang duduk di depan laptop. Kenapa begitu? Boleh dilihat nggak sih sebenarnya di sekitar kamu butuh loh bantuannya? Boleh nggak kita diskusi bentar, misalnya gitu. Tapi apapun itu kamu tuh tetap anak-anak, apapun itu kamu tuh tetap berharga. Agak lebay ya, tapi itu salah satu caranya. Kadang menghadapi anak tuh perlu lebay dikit, it's okay gitu kan. Tapi setidaknya anak dapat maksudnya dan dapat pesannya. Tapi setelah itu baru deh kita bilang makasih ya setelah dia sudah melakukan sesuatu. Ada part penting yang harus dia lakukan, ya dilakukan. Ketika dia nggak melakukan itu, jangan langsung label, tapi bilang perilakunya yang bermasalah gitu ya. Cinta dengan penghargaan gitu, jadi dia penuh cinta, butuh penghargaan, yang self harm dan segala macam itu ternyata di dalam nggak dapet cinta, nggak dapet penghargaan, akhirnya dia cari keluar. Yang maniak sama likes, maniak sama subscriber apa follower itu ya, kalau kita nggak maknai dengan tepat bisa jadi arahnya ke sana ya. So thank you, mungkin materinya seperti itu, kita lebih banyak diskusi, boleh banget sharing-sharing gitu ya. Kurang lebih mungkin ini yang bisa dilakukan. Lalu kemudian saya kembalikan ke Mbak Nina atau bagaimana? Oke, ini kita bacain pertanyaan dari chat-chat yang sudah masuk ya Mbak Tia.